Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Fajriatin, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Dompu di SMP Negeri 1 Dompu. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Yuli Darmianti, Sarjana Pendidikan, guru prakarya di SMP Negeri 1 Dompu. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Teti. Terima kasih sudah sempatkan hadir untuk sesi kali ini Bu Yuli ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali. Jadi hari ini Bu, kita akan melakukan pra-observasi. Saat ini sedang kita lakukan, di mana tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk melihat, menilai nanti bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas, kemudian juga sebagai kesiapan Ibu di kelas supaya lebih percaya diri lagi nanti ketika melakukan proses kegiatan belajar mengajar ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tidak apa-apa Ibu Yuli? Iya, tidak apa-apa Bu Teti. Baik, untuk kegiatan pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Yuli sampaikan itu bagaimana? Tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan di sini, peserta didik mampu menunjukkan bahan, alat, teknik, Ya. potensi sumber daya alam sesuai potensi lingkungan atau lokal untuk menentukan produk kerajinan bahan limbah organik yang praktis, ekonomis, dan bernilai fungsi. Oh, berarti tujuan pembelajaran di sini hanya satu saja, Iya, Bu ya. satu aja. Jadi dari tujuan pembelajaran ini nih Bu, kira-kira area pengembangannya nanti itu kayak gimana? Nah, untuk area pengembangannya ini, siswa mampu mendata limbah organik dari dapur, Ya. dan siswa juga mampu mendata limbah organik dari sampah produksi. Jadi nanti kegiatan observasi Bu ya, antara siswa itu melakukan pendataan limbah organik dan juga limbah limbah anorganik. organik. Menarik sekali. Nanti di dalam area pengembangan itu kira-kira ada metode diskusinya nggak Bu? Ada, menggunakan metode diskusi ya. Iya. Kemudian media yang Ibu gunakan ada? Media audio visual, Audiovisual, iya. dan media Ya. Di sini strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu menggunakan strategi apa? strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ya. yang integrasi dengan menggunakan PSE. Oh iya, terus. Diferensi proses ini, profil belajarnya kita belajarnya di luar lingkungan kelas. Di luar. Oh, jadi di sini kegiatannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE, kemudian menggunakan proses diferensiasi proses ya, menggunakan diferensiasi proses, kemudian dengan melihat kebutuhan siswa ya, kebutuhan siswa yang menggunakan lingkungan belajar di luar kelas seperti itu Bu Yuli ya. Baik. Jadi metode-metode yang digunakan di situ tuh metode seperti apa? Apakah ada diskusi, kemudian tanya jawab atau apa di sini? Metodenya kita dalam satu kelas itu kita bagi beberapa kelompok. Nanti beberapa kelompoknya itu ada 4 atau sampai 5 orang. Nanti mereka tugasnya mendata mana sih sampah yang termasuk limbah organik dan anorganik. Nanti mereka setelah mengelompokkan, mereka saling tanya jawab antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Baik, jadi media-media seperti apa yang digunakan nanti itu? Media yang digunakan kita menunjukkan gambar atau video lainnya. Video. Jadi menggunakan media visual ya, dan media audio visual melalui video-video pembelajaran seperti itu Bu. Iya Bu Teti. Baik, menarik sekali Bu Yuli. Jadi untuk waktu pelaksanaannya nih Bu, harinya kapan waktu untuk masuk ke pembelajaran nanti? Kita menggunakan di setiap jam pelajaran. Maksud saya khusus untuk
pertemuan observasi nanti di hari apa ya? Kita menggunakan hari Sabtu. Sabtu jam ke-34. Jam ke-34 itu kira-kira di pukul berapa? Jam ke-34 itu kita mulai pukul 8.35 Iya. sampai 9.55. Di kelas mana, Bu? Di kelas 8C. Oh, berarti nanti hari Sabtu jam ke-34 jam 8.35 sampai jam 9.55 nanti saya akan melakukan observasi ya terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian di kelas 8C, Bu ya. Jadi di sini minggu depan kita akan ketemu lagi. Sekarang kita sudah melakukan pra-observasi. Minggu depan kita akan saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajarannya Ibu Yuli di kelas ya. Kemudian setelah kita melakukan observasi itu, saya akan meminta kehadiran Ibu Yuli lagi untuk melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan pasca observasi, ya boleh ya? Iya. Kemudian di sini setelah kita banyak berbincang-bincang tadi, kira-kira apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita tadi? Hasil perbincangan ini saya cukup luar biasa dengan materi ini, di mana saya dapat mengetahui oh ini kan metodenya, terus pembelajaran diferensiasi itu seperti apa sih. Menurut saya menarik, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa juga. Iya, betul sekali ya Bu Yu. Jadi diferensiasi itu di mana kita menyanggupi kebutuhan-kebutuhan individu siswa seperti itu Bu Yuli ya. Baik, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Kita akan ketemu lagi saat hari Sabtu depan saat kita melakukan observasi di kelas. Terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya mari kita bersalawat Nabi dipimpin oleh satu orang. Yang lain ikut ya. Salawat Nabi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya anak-anak? Wah, bahagia semua hari ini. Tepuk tangan untuk kelas 8C. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini gimana sih siswa atau kalian mampu mengidentifikasi atau mampu mengelompokkan mana sih yang namanya sampah limbah organik dan sampah limbah anorganik? Biar bervariasi tempat penimbunan sampahnya tuh di depan TU, jangan di tong sampah semua.
sekalian, hari ini teman kalian mempresentasikan hasil pengamatannya. Beri aplaus ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Teti Fajriatin SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Dompu di SMP Negeri 1 Dompu. Kali ini saya masih bersama dengan Ibu Yuli Darmianti, Sarjana Pendidikan sebagai guru prakaya di SMP Negeri 1 Dompu. Dan juga di sini ada pengajar praktik Ibu Feni Suryani SPD sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Dompu. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini setelah kemarin saya dan Ibu Yuli melakukan pra-observasi dan juga observasi, hari ini saya akan melakukan pertanyaan untuk pasca observasi, Bu Yuli ya. Saya minta izin untuk memberikan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Oke. Jadi Bu Yuli, tujuan saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi kali ini adalah untuk melihat atau melakukan evaluasi atau refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuli tempo hari ya. Baik Bu Yuli. Jadi Bu Yuli bisa diceritakan kembali bagaimana tujuan dan area pengembangan yang Ibu lakukan saat pembelajaran tempo hari? Baik Bu Teti, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, gimana siswa itu mampu mengidentifikasikan mana sih yang namanya sampah limbah organik dan sampah limbah non organik itu sendiri. Jadi untuk area-area pengembangannya itu siswa diminta untuk melakukan observasi atau kegiatan identifikasi Bu ya, untuk membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik begitu. Jadi langkah-langkah atau metode yang Ibu gunakan di sini bisa dipaparkan kembali Ibu? Untuk langkah-langkahnya di sini siswa itu memilah atau memilih mana sampah yang termasuk yang organik dan anorganik. Nah, di sini siswa itu udah bisa membedakan yang ini organik, yang itu anorganik. Itu melalui kegiatan apa Ibu? Kegiatan observasi Di di luar lingkup sekolah, di di luar lingkup ruangan sekolah. jadi siswa itu melakukan kegiatan memilah atau identifikasi sampah di luar sekolah berdasarkan lingkungan belajarnya Ibu ya. Oke baik. Jadi menurut Ibu apakah area pengembangan itu sudah berhasil dilakukan dalam pembelajaran tempo hari Ibu? Menurut saya sih area pengembangannya itu udah berhasil dilakukan karena siswa itu sudah mengetahui yang mana limbah organik dan mana yang limbah anorganik. Oh, jadi seperti itu. Untuk pembelajaran kemarin nih, ada nggak Ibu Yuli temukan kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran kemarin? Mungkin di siswanya atau di internalnya Bu Yuli sendiri? Untuk masalah kendalanya itu sih ada, cuman nggak terlalu identifikasinya. Cuman kendalanya itu pada siswa. Siswa itu kadang ada yang sulit dan ada yang bisa. Di sulitnya itu siswa tidak bisa membedakan antara yang anorganiknya. Kadang tertukar dengan yang organik. Kalau organik itu kan ada yang namanya yang bersifat kering, yang bersifat basah. Nah, kadang yang anorganik itu mereka masukkan ke yang organik. Oh, Itu begitu aja Bu sih Yuli. cuman Jadi kendalanya. siswanya sulit membedakan antara sampah yang organik dan anorganik. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Karena siswa itu dia ketika saya menjelaskan kadang siswa itu tidak memperhatikan mungkin ya dari kendala sisi itunya. Nah, bagaimana nih rencana Ibu ke depan agar
pembelajaran ini bisa lebih efektif lagi? Rencananya saya ke depan, saya akan mengidentifikasikan berdasarkan kelompok. Nah, kelompok ini saya pisahkan antara yang kemampuannya tinggi, rendah, sama yang sedang. Saya akan memperlakukan dengan cara kemampuannya mereka masing-masing. Jadi diberikan tugas itu secara berjenjang berdasarkan kemampuannya ya. Iya, Berarti di sini diferensiasi yang Ibu pakai itu berdasarkan kemamp- kesiapan siswa itu ya, iya, kemampuan siswa dalam belajar itu seperti apa. iya. Menarik sekali Bu ya. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Saya akan melakukan perubahan untuk pembelajaran yang berikutnya. Jadi akan siap untuk langsung diterapkan di pembelajaran yang Yang berikutnya. berikutnya. Jadi lebih jadi Ibu nanti akan lebih meningkatkan lagi untuk mengamati bagaimana sebenarnya kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap individu siswa itu. Seperti itu Bu ya? Iya. Oke, baik. Kita sudah di ujung sesi nih Bu ya. Jadi dari semua pertanyaan tadi kira-kira apa nih yang bisa Ibu dapatkan atau yang bisa Ibu ambil? Yang bisa saya ambil sih untuk bagian membedakan itunya, untuk berdasarkan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Oh, jadi Ibu akan lebih gesit lagi untuk melakukan apa namanya, melihat kebutuhan tiap-tiap individu Kebutuhan siswa itu individu untuk siswa. didiferensiasikan begitu Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Yuli, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya saya berharap pembelajarannya bisa lebih efektif, kemudian kendala-kendala tadi yang Ibu temukan tidak terjadi lagi dan bisa Ibu respon dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih Bu Yuli. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama Bu wabarakatuh. Teti.